Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma barik fi bukurina. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi kula lan panjenengan sami kathah kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Salawat sarta salam kunjuk dumateng Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan pada kita semuanya tuntunan-tuntunan syariat, tuntunan-tuntunan bagaimana kita semuanya hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di tanggal 10 Februari. Dan ini termasuk tanggal yang hari yang bisa dikatakan bersejarah juga, yang nanti 4 hari lagi kita juga berjuang bersama dan terus kita berjuang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saderenge kula lanjutaken, kula badhe tanggal riyen iki. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu? Nek mboten sehat jenengan mboten mriki. Lah niku kan nikmat iman, nikmat Islam niku wau kesehatan. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan termasuk nikmat yang besar. Kita dikumpulkan atas keimanan, kita dikumpulkan atas keislaman dan sehat. Kita sendiri sehat, orang-orang yang kita cintai juga sehat. Karena kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, kita pun tidak bisa meninggalkan. Harus menunggu, harus merawat, mengambil waktu sedikit saja untuk tak ngaji sik sedilit toh, okay? Angel kan katan. Mula niku kesehatan di atas keimanan keislaman menika nikmat ingkang ageng. Niki 1 jam saja monggo sami-sami diniatkan 1 jam ini membawa keberkahan di 1 hari, 1 jam di hari Ahad ini membawa keberkahan di 7 hari ke depannya. Sholat saja yang kita 5 kali dalam 1 hari, kalau kita niat benar-benar itu kafaratun, itu akan menghapus dosa. Wang tidaru sholat ila sholat, 1 sholat kita menunggu sholat yang lain ke depannya, Allah hapus dosa kita. Maka dengan dihapusnya dosa ini kan mendatangkan kebahagiaan. Maka setiap hari kita ini entene nopo namung seneng, bahagia. Mulai niku alhamdulillah, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam itu terus kita pupuk, kita jaga. Dan bagaimana menjaganya, yaitu semakin mendekat kepada Allah, mendekatnya dengan sholat, mendekatnya dengan belajar kajian-kajian, mendekatnya dengan kita sedekah apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan Masya Allah banyak amal-amal soleh yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Saat ini di Jakarta juga kumpul. Berkumpulnya untuk apa kan ngoten? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini akal dan pikiran dan hati yang menentukan mana yang benar, mana yang salah, yang hak dan yang batil. Mengertosi mana yang
Ini yang benar yang harus kita pertahankan, diperjuangkan. Ini yang batil, yang itu harus dihindari dan dibuang. Nah, kita semuanya tahu hal itu, dan Allah berikan perangkatnya, Allah berikan kepada kita semuanya nikmat untuk bisa membedakan itu. Nikmat bisa membedakan. Kenapa? Karena kathah tiyang mboten saged membedakan mana yang hak, mana yang batil, mboten mangertosi, ndak tahu yang mana yang ini benar, mana yang batil, ndak tahu. Maka kita sudah mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Itu sebagai nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Ilmu mana yang hak, mana yang batil Allah berikan kepada kita. Nah, kita dikumpulkan sekarang di sini pun kita juga sama-sama berjuang. Pertanyaan malah ya. Jenengan pilih pundi? Ini karena pilihan ya. Karena kita ini hidup juga memilih. Dan sebentar lagi kita juga akan memilih kan ngoten. Diberikan rezeki anak yang soleh nopo anak sing sugih. Sepundi Bapak Ibu? Sing soleh nopo sing sugih? Sing soleh nopo sing mapan? Lihat. Nek kabeh niku kan gampil napa mboten? Pengen ya kabeh ya soleh, ya mapan, ya sugih, ya duwe jabatan kepenak kabeh kan ngoten to. Pengine kan ngoten. Lah nek ngoten niku gampil napa mboten? Lah niku kan butuh perjuangan ngoten. Gambare ning ngoten. Anak yang soleh kan ngoten. Itu bisa jadi orang yang kaya. Anak yang soleh niku bisa menjadi mempunyai jabatan yang tinggi. Anak yang soleh itu bisa hidup mapan. Anak yang soleh bisa mencium kaki bapak ibunya. Walaupun bapak ibunya seorang pemulung, walaupun bapak ibunya seorang yang tidak punya, walaupun bapak ibunya seorang yang nopo nyapu dalan dengan ngoten. Itu dia berani sujud mencium kakinya. Niku anak yang soleh. Tapi kebalikannya mboten. Anak sing mapan belum tentu mau mencium tangan bapak ibunya. Anak yang punya jabatan belum tentu mau pulang ke kampung untuk hanya melihat orang tuanya saja. Anak yang punya kehidupan mapan belum tentu mau untuk tinggal bersama bapak ibunya. Berarti pilih sing pundi niku? Kepenak sing pundi? Karena kehidupan kita ini kan inginnya napa? Aku pengennya hidup sing penak. Napa? Masa tuaku masa yang enak. Urip nek wis tua iki penak uripe kan ngoten. Penak karo anak kan ngoten. Karo anak putu mboten ngurusi napa kerja kan ngoten. Nah, itu hanya akan diberikan oleh anak yang soleh. Ngoten. Karena anak soleh niku wau bisa memberikan itu semuanya tetapi tidak kebalikannya. Ngoten. PR kan ngoten. PR terus piye? Bagaimana pribadi saya sendiri dan bagaimana menjadikan anak-anak saya anak yang soleh kan ngoten toh. PR kan ngoten. Nah, niki mumpung alhamdulillah kula sami masih dalam kondisi hidup, Allah masih berikan anugerah kehidupan, anak cucu juga masih tinggal bersama kita juga. Maka PR-nya monggo-monggo sami dilampahi kan ngoten. Bagaimana? Ketika kita masih punya anak, kita masih punya cucu, maka diarahkan. Bagaimana mengarahkan, menasihati anak, menjadikan anak yang soleh itu doakan. Karena pribadi kita juga harus soleh, anak kita juga harus soleh, cucu kita juga harus soleh. Maka berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan hati kita ini, dimasukkan kepada hati kita ini kesolehan diri,
kesolehan keluarga. Kemudian mengarahkan nek sing dereng nikah nggih dipadoske napa mantu ingkang soleh solehah ngoten. Mungkin pertanyaane nek enten tiyang sing dugi teng griya ampun wis kerja ning pundi le kan ngoten. Putuku piye kan ngoten. Niku wonten ngoten. Ada seorang datang ke rumah ingin melamar kan ngoten. Nah niku akhirnya napa bapake ngutus tiyang ngoten. Deloken yang desa kono omahe kaya ngopo. Lah kan ngoten to. Omahe kaya ngopo, kerjane ning ngendi, semapan urung mobile kaya apa. Nah ngoten. Itu kan napa? Batasan dan itu yang diinginkan. Pengene napa? Pengene nek mapan omahe ya wis apik, wis alus, rong tingkat meleh kan ngoten. Mobile ya jejer-jejer kan ngoten. Niku di pikiran manusia, di pikiran kita semua apa? Mendatangkan kebahagiaan, kepenaan sakbari kan ngoten. Itu di pikiran kita ngoten niku. Maka ndak pernah bertanya tentang kesolehan diri. Kowe salat porale kan ngoten. Iso ngaji porale ah niku ndak pernah ditanyakan kita sebagai orang tua kan ngoten. Kalau kita ingin anak yang soleh tadi, yang dia jadi apapun akan bersyukur, akan membersamai orang tuanya, kan ngoten. Akan berbakti kepada orang tuanya, ya mesti itu yang harus kita cari untuk anak cucu kan ngoten. Kowe arep ngepek wong, arep dipek wong, yang ditanyakan kowe salat ora. Kenapa? Karena nanti kalau saya mati saya harus disolatkan. Sing nyolati sopo? Anakku dhewe kan ngoten. Ketika sudah mati siapa yang mendoakan? Anakku dhewe kan ngoten. Maka ketika di surga ada seorang yang bingung. Bingungin apa? Aku kok itu pahala sing akeh kok ngendi iki? Di akhirat bingung dia. Pahalanya mengalir terus. Dari mana pahalaku ini kok mengalir terus? Nah, maka Allah menjawabnya, ini dari istighfar anakmu yang masih hidup di dunia. Karena istighfarnya anak yang di dunia itu, maka pahala itu mengalir terus, maka kehidupan orang tuanya di dunia bahagia. Nah, ini wau sepindah napa? Doa. Yang kedua napa? Kalau kita masih punya anak, punya cucu yang belum menikah, carikan kan ngoten. Carikan mantu, carikan pasangan orang-orang napa? Yang soleh solehah ngoten. Solehah solehah niku tandane napa niku bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Syukurnya sing zahir sing gampang napa? Nggih salat kan ngoten to. Dengan tiang muslim maka bersyukurnya bagaimana? Dia bersyukurnya terus bersujud sama Allah. Kalau dia sudah mampu bersujud sama Allah nanti akan mampu bersujud kepada orang tuanya. Maksudnya sujud niki taat. Maksudnya sujud niki nggih mencium tangan, mencium. Masya Allah, ini kan indah ngoten niku. Sudah lama ndak ketemu, sudah jadi jabatan tinggi, bertemu orang tuanya mulih napa? Dicium tangan, dicium kakinya, dicium kepalanya, Masya Allah kan ngoten niku. Niku anak yang soleh, mau jadi apapun dia dan orang tuanya seperti apa, dia akan mencintai, dia akan merawatnya. Guru kami Ustaz Farid dulu pernah bercerita di sini di depan para santri-santri menika. Beliau menceritakan, dan ini kula angkat niki sebagai contoh nggih. Beliau menceritakan temannya itu seorang nopo? Profesor, seorang yang mempunyai jabatan tinggi, seorang yang hidupnya sudah dia mengira bahagia, bahkan menulis buku nggih. Beliau menulis buku cara hidup bahagia. Ngoten. Putrane tiga-tiganya ini bagaimana dia persiapkan kehidupan yang membahagiakan. Maka salah satunya cara yang ditulis di dalam bukunya itu, ketika anak saya baru lahir sudah saya siapkan, sudah siap rumahnya, sudah siap mobilnya, dan sudah siap semua hartanya. Nah, untuk ke situ maka perlu usaha-usaha.
Semuanya mapan, semuanya di luar negeri. Sekolah yang universitas luar negeri sedaya. Dan buku itu tersebar bagaimana hidup bahagia itu. Versi yang ditulis waktu itu. Sampai pada suatu hari anaknya yang tiga-tiganya ini di luar ini, ibunya dalam kondisi sakit kan. Bapaknya nyuwun napa? Telepon satu-satu anaknya. Ibumu sakit, pulang dulu sebentar. Telepon yang kedua juga, telepon yang ketiga juga. Yang pertama saya sibuk ini ada meeting, ada kerjaan ini. Sing satu yang belum selesai juga ngoten. Belum selesai sekolahnya, wah besok ada ujian enggak bisa. Sampai ibunya meninggal enggak ada yang pulang. Enggak ada yang pulang, enggak jenguk pun tidak, pulang pun tidak, sudah meninggal. Akhirnya napa sedih kan ngoten. Bapaknya tadi yang sudah menyiapkan kehidupan bahagia niku wau, yang harapannya napa? Harapannya nanti membahagiakan orang tua, yang itu sendiri akhirnya napa? Dia tahu kebahagiaan itu ternyata bukunya salah. Yang dia sudah tulis, yang dia sudah tersebar itu salah. Kenapa? Saya ingin bahagia, ibunya sendiri yang dalam kondisi sakit meninggal pun tiga-tiga anaknya ndak mau pulang kan ngoten. Karena nopo? Karena sibuk dengan dunianya sudah akhirnya. Akhirnya dia mengatakan bahwasanya yang sudah membaca buku saya ini, buku saya salah kan begitu. Jangan pernah mengikuti apa yang saya tulis dan apa yang saya lakukan. Akhirnya hartanya diwakafkan nopo? Akhirnya dia mondok di usia tua kan. Kebahagiaan itu bukan di semua yang saya tulis, semua harta, sekolah yang tinggi, jabatan yang mapan, bukan itu tadi semuanya. Ternyata saya belum pernah mengajari anak saya untuk ingat sholat. Saya tidak pernah mengajari anak saya untuk mendoakan orang tuanya. Itu yang baru disadari nopo orang tuanya di akhir hidupnya. Akhirnya hartanya yang banyak tadi diwakafkan dan dia hidup di lingkungan pesantren. Maka kebahagiaan tadi itu. Niku contoh ya, contoh bagaimana dia menginginkan kebahagiaan, tetapi lupa bahwasanya bukan kesolehan pribadi, bukan kesolehan diri, sehingga menjadikan anaknya yang soleh-soleh tadi untuk mau menjenguk, mau untuk merawat, mau untuk sekedar nopo ngindai kan ngoten. Itu pun ndak mau kan ngoten. Nah niku nggih mboten ndak bisa dibalik niku. Ndak bisa dibalik. Ketika sudah mapan, ketika sudah punya, sudah memiliki segalanya, untuk menjadi soleh itu tidak mudah. Tetapi ketika anak soleh, apapun dia, bagaimanapun dia, pasti akan berbakti kepada orang tuanya. Napa syaratipun anak yang soleh dan solehah? Pertanyaannya, kita sendiri pun sudah soleh, solehah belum, sehingga kita bisa merawat orang-orang tua kita. Karena kita pun juga seorang anak, kita pun juga seorang putri kan, sehingga harus menjadi pribadi yang soleh, yang kita terus bersujud sama Allah, dan kita juga terus bersyukur atas kesehatan, atas keimanan orang tua ibu bapak kita semuanya. Bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah niku kan pilihan, milih mempunyai anak soleh niku pilihan apa mboten? Pilihan apa mboten? Nah, pilih kan berarti bisa diusahakan kan ngoten to. Nah, pilihan. Tapi nek anakku sing ndi mboten saged milih kan ngoten. Ya itu yang Allah berikan. Tapi menjadikan mereka pribadi yang seperti apa itu pilihan kita. Gelem ora kowe kan ngoten to. Gelem ora kowe ngajak anakmu salat kan ngoten. Gelem ora kowe ngajak ngerangkul putumu neng masjid kan ngoten. Itu kan pilihan. Mau ndak kamu carikan putra-putrimu ini pasangan yang soleh solihah. Nah, ini kan pilihan juga semuanya. Ngoten. Bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan
min dzakarin au untha. Wong lanang wong wadon niku napa? Amila sholihan, beramal. Buktine orang yang beriman, buktinya orang napa Islam itu napa? Nggadahi amal. Ketok ngoten. Didelok ya eneng ngoten. Ya salat, ya poso, ya zakat ngoten. Ya sedekah kan ngoten. Nggih mendidik putra-putrinipun nah ngoten niku amal. Wonten amalipun. Wa huwa mukmin. Nah, dia mukmin. Mukmin niku wonten manah, wonten hati. Keimanan niku wonten hati. Tetapi amal iki napa? Dalam zahir ketok ngoten. Maka keimanan itu nampaknya di mana? Nampaknya di sholat, nampaknya di zakat, nampaknya di puasa, nampaknya di haji, umrah kan ngoten. Nampaknya di akhlak karimah kan ngoten. Nampaknya di ucapan yang baik-baik kan ngoten niku. Maka seorang mukmin yang hatinya terpaut pada Allah, amal-amal kesehariannya nggih sae kan ngoten. Niku Allah Subhanahu wa taala paringi janji. Napa? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku akan menjadikannya kehidupan sing mapan ngoten. Kehidupan yang baik ngoten. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Uripe napa? Seneng, uripe bahagia. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ada 5 hal, niki monggo sami-sami di apalne sami-sami di amalaken. Kehidupan yang bahagia niku sing kaya ngapa to kan ngoten. Kehidupan yang baik Allah tadi memberikan kalau kita beriman dari dalam hati kemudian muncul di dalam amal-amal kita ini Allah berikan kehidupan yang baik. Ya Allah saya sudah berusaha beriman kepadamu dari hati kan ngoten. Saya sudah berusaha amal-amal kesahinan setiap harinya. Maka akan saya tunggu ya Allah bagaimana kehidupan yang mulia ini. Maka tanda kehidupan mulia itu kalau kita yang pertama rizkinya halal. Kalau rizkinya monggo sami-sami melihat dari mana sumber rizki-rizki kita ini. Kalau masih ada yang haram, masih ada yang subhat, ampun nunggu kebahagiaan. Wis napa? Ora mungkin bahagia. Karena yang haram, hal-hal yang haram, rizki yang haram, sumber yang haram itu tidak akan membawakan kebahagiaan. Tidak akan menjadi sumber kebahagiaan. Maka hayatan thayyibah, hidup yang mapan bahagia itu kalau rizkinya halal. Nah, niku. Yang pertama niku. Sepiro yang penting napa? Halal ngoten. Napa mawon gaweane sik penting napa? Halal. Nah niku mau. Niku mesti bahagia, kecukupan, masalah gampang urusannya niku. Niku kalau sumber kehidupan, sumber hartanya halal. Niku ingkang sepindah nggih. Yang kedua, kehidupan mapan bahagia niku sing pripun? Nggih menika nerimo. Ah niku. Nerimo. Qanaah. Cukup ngoten. Apa yang kan rizki niku kan namanya rizki. Siapa yang membaginya? Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Yang membagi Allah. Seberapa kita dapatnya? Ya Allah yang memberikan ngoten. Ceritanya niku wau. Dia sudah mapan tetapi belum diberikan kecukupan kan ngoten. Seorang profesor, seorang dosen niku yang anaknya tadi semuanya sudah mapan, kehidupannya kan dikiranya nopo cukup kan, ternyata nopo belum Allah berikan nopo kecukupan hati. Maka orang itu kalau gambarannya Rasulullah SAW menggambarkan ketika diberikan sebesar gunung Uhud kan ngoten, emas niku nggih kirang. Gunung Uhud niku gede, kalih bukit niki luwih gede nah niku kan radi bukit ngoten nggih. Itu lebih besar lagi gunung Uhud. Niku emas sedaya. Lah nek niku emas sedaya kan ora napa wong Karangpandan napa rebutan ten mriku teh ngoten to. Menjadi tambang Karangpandan ngoten. Nah niku gambarannya orang seperti itu. Diberi harta emas kurang terus sampai napa? Sampai mulutnya dipenuhi tanah. Maksudnya napa? Sampai mati nggih mboten puasa ngoten.
Itu gambar Rasulullah menggambarkan bagaimana kita ini tidak ada puas-puasnya. Terus bagaimana tanda orang bahagia itu kepuasan dalam hati. Qanaah nerimo. Alhamdulillah gaweanku iki halal, nggih ini yang Allah berikan. Sendirinya bahagia dengan hasil ini kan ngoten. Itu sebenarnya bahagia kan ngoten. Kenapa? Ini pembagian Allah. Maka saya bahagia. Diparing nih bojone nggo iki sedina nggih kursak mene. Nah, kan ngoten. Diberikan jajan untuk anaknya, bahagia, mendatangkan kebahagiaan. Maka kecukupan dalam hati, rasa cukup, rasa qanaah itu tanda bahwa dia menjadi orang yang bahagia. Uripe mapan kan ngoten. Hati ini mapan kan ngoten. Niku nomor kali. Nomor 3, kehidupan yang baik, kehidupan yang berbahagia mapan itu kalau menjadikan seorang itu semakin taat. Nah, menjadikan orang itu semakin baik amal solehnya. Niku tanda orang bahagia di dunia. Tanda orang mempunyai kehidupan mapan di dunia hakikatnya niku ngoten niku. Jadi apa yang Allah berikan menjadikan dia semakin taat, menjadikan amal solehnya semakin baik. Dan itu rizki dari Allah. Hartanya yang Allah cukupkan tadi, menjadikan ibadahnya semakin baik. Maka ibadah ketaatan itu tidak ada kaitannya dengan etukku sepiro. Etukku sepiro, nek okeh aku yang masjid, nek ora. Nek okeh aku sholat, nek ora. Allah berikan kita ini sakit. Dan Allah juga mengangkat sakit itu dari diri kita. Namanya sakit itu tidak pernah melihat juga. Sing sugih ora loro kan ngoten. Sing ora duwe mesti loro kan mboten ngoten. Maka Allah berikan sakit itu. Rizki juga begitu. Allah berikan semuanya rizkinya. Maka orang yang bahagia, ibadahnya, amal solehnya tidak ada kaitannya dengan apa? Itu ispiroh niku wau. Tidak ada kaitannya. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia punya banyak, mau tidak, mau rumahnya nopo ditembok, diplester nopo dereng, niku tetap sujud, tetap sholat kan ngoten, tetap sedekah, tetap ngajari putra putri nipun kan ngoten, tetap berusaha menjadi pribadi yang soleh ngoten. Jadi dalam kondisi sulit dia juga sujud kepada Allah, dalam kondisi mudah bungah nggih napa sujud kepada Allah. Tidak ada kaitannya itu uku sepiro niku. Iku tanda kebahagiaan. Tanda bagaimana dia menjadi orang yang bahagia mapan niku ngoten niku. Nah, sepindah niku napa? Yang pertama niku mau rizki yang halal kan ngoten nggih. Maka menjadikan kebahagiaan. Yang kedua napa? Raos yang cukup dalam hati kan ngoten. Karena tabiat kula sami niku napa? Ngapunten niki rakus kan ngoten. Tamak kan ngoten to. Delok sampingi ngono, wah kok ya pengin ya kan ngoten to. Tak berusaha kan golek kan ngoten. Bahkan apa muncul hasad, iri, dengki, bahkan apa harus berbuat mengambil suatu yang tidak haknya kan ngoten. Saking napa tamake kula lam sami niku kan ngoten. Maka yang bisa Allah jauhkan dengan doanya, dengan amal solehnya, Allah jauhkan dari rasa tamak, rasa rakus dari untuk mengambil hak orang lain itu tadi kan ngoten. Maka jadikan di dalam hatinya nopo cukup dengan apa yang Allah bagi kan ngoten. Yang ketiga akhirnya nopo menjadikan dia semakin taat. Yang keempat ridha bil qada. Orang yang bahagia itu ridha dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasa ridha niku wau. Yang kedua tadi yang kedua diberikan rasa cukup dalam hati. Kecukupan. Hati ini sudah cukup ya Allah, saya cukup dengan apa yang Engkau berikan ini. Maksudnya cukup niku napa? Akhirnya menjadikan ketaatan. Nah, yang keempat ridho, rasa ridho dari dalam hati. Ridho dengan saya sebagai petani, saya ridho ya Allah. Saya sebagai seorang pendidik nggih ridho. Saya sebagai seorang
pedagang ridho kan ngoten. Maka keridhaan saya ini tadi memunculkan ketaatan, memunculkan kecukupan dalam hati kan ngoten. Memunculkan apa? Akhirnya apa? Mencari yang halal mawon kan ngoten. Nah, ridho dengan qada dan qadar ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada kita. Rasa ridho niku mboten gampil kan ngoten. Ndak mudah kan ngoten. Maka perlu terus terus dipupuk, diadakan kan ngoten. Mengadakan ini ngopo? Kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul kepada teman-teman yang menasihati kan ngoten. Karena yang mengarahkan kita ini, mengarahkan hati kita ini Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah nopo orang-orang terdekat. Dengan orang-orang terdekat, dengan istri, dari orang tua, bapak ibu, bahkan mungkin anak, cucu, mengarahkan kan ngoten. Tetangga kan ngoten niku. Salah satu nikmat kebahagiaan itu tetangga yang baik. Salah satu tanda kebahagiaan itu tetangga yang baik. Jeneng mboten? Tetangga yang baik, tetangga sing mboten usil napa-napa. Bahagia mboten jenengan gadahi tetangga yang seperti itu. Nah, bahagia tentunya kan ngoten. Ndak pernah napa udur, ndak pernah nopo-nopo, bahkan nopo kebalikannya, saling berbagi, saling memberi. Lebih-lebih orang yang lebih dekat. Ngoten lho. Iku Rasulullah menggambarkan tanda kebahagiaan salah satunya adalah mempunyai tetangga yang baik. Lebih-lebih kalau yang baik itu orang-orang terdekat kita. Anak-anak yang tinggal bersama kita ini ya baik, ngoten. Orang tua dan kita sendiri juga baik, ngoten. Atau bahkan mungkin keluarga-keluarga yang tinggal di samping kanan kiri kita juga baik niku. Maka akan mendatangkan kebahagiaan. Yang kelima yaitu maksud dari kehidupan yang baik itu adalah surga. Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, menenteramkan itu nopo kehidupan di surga. Jenengan kesel mboten urip ning donya? Kesel napa mboten? Bapak Ibu sedaya kesel napa mboten urip ning donya? Kesel. Lah bagi kula jawab nek kesel urip ning donya nggih maksud itu kan napa nggih ngoten. Nah, maksudnya kesel urip ning donya niku kesel napa? Orang nek ndak bisa bersyukur niku kan kesel napa. Kerja dugi dalu dugi sonten kan ngoten. Wis kesel ora nang sing gawekne wedang kan ngoten. Engko napa anak putine rame nang omah kan arep sak seran we ora iso ngoten. Niku kan nek mboten bersyukur, nek mboten benar-benar minta keridhaan Allah napa. Wah niku isine napa mengke? Malah rame enten ngomah ngoten niku. Mula niku ketika tidak dibarengi rasa syukur, rasa keridhaan kita kepada Allah, hidup ini memang napa melelahkan ngoten, kesel ngoten. Mula niku istirahatnya hati kula niki napa anggi salat kan ngoten. Istirahatnya hati kita ini napa zikir, ndonga kan ngoten. Niku istirahatnya nggih ngoten niku. Sehingga napa rasane niku ora ning kesel ngoten. Kenapa? Isinya amal soleh terus. Jadi ketika Allah mengambil ruh kita saat kita meninggal itu rasanya juga nopo bahagia, husnul khatimah. Mugi-mugi kula langkung sami diparingi rezeki husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ngoten. Niku wau 5 tanda bagaimana kita ini menjadi pribadi yang bahagia, hidup mapan kan ngoten. Maka yang kelima tadi, hakikat hidup bahagia itu kalau kita ini hidup di surga, di jannah. PR-nya bagaimana kita Allah menjadikan kita ini ahli surga kan ngoten. Itu semuanya kita tidak tahu. Tetapi kita bisa mengusahakan kan ngoten. Kita tidak tahu dan kita bisa mengusahakan. Yaitu dengan bagaimana? Bagaimana Allah ridho dan cinta kepada kita.
Karena kita bisa minum makan, bisa duduk santai 1 jam niki mboten napa gringgingen kan ngoten. Niku nikmat rahmat Allah. Kita bahagia bersama orang tua, anak cucu itu nikmat rahmat Allah, hanya rahmat Allah. Maka PR-nya bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha merahmati kita, Allah jadikan kita ahli surga. Jalan bagaimana Allah meridhai dan merahmati kita dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan rizki yang halal, dengan kita ridha atas ketetapan niku wau. Dengan kita amal, dengan kita memperbaiki tadi, sehingga Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, Allah masukkan dari pintu surga yang manapun. Gambaran nopo. Nek kula sami seneng kalih putra, niku kan semua kita berikan kan ngoten. Bahkan ngapunten kan ada gambaran bahkan anaknya pun yang tidak pernah bersyukur sama orang tuanya nggih napa? Berusaha berkorban mati-matian memberikan semuanya untuk napa? Untuk anak cucunya kan ngoten. Bareng ngoten anak cucunya sing dikai kok ya ora berbuat bakti karo wong tua ngoten. Iku napa nggih pun menjadi napa? Gawane wong tua kan ngoten niku kan ngoten. Bagaimana memberikan semuanya untuk kebaikan anak cucunya. Tapi nggih ampun kesuban niku wau. Semua diberikan untuk anak cucu tapi juga diberikan apa? Kesolehan pribadi niku wau. Kan ngoten. Hidupnya habis bahkan kesehatannya diambil digrogoti untuk napa? Kebahagiaan anak cucunya. Lupa untuk memberikan kebahagiaan di akhiratnya, untuk akhiratnya sendiri kan ngoten. Karena setelah tua tidak dirawat kan ngoten. Kenapa? Lupa dulu tidak memberikan bekal kesolehan pribadi, tidak pernah mengajak menuntun ke masjid dan lain-lainnya kan ngoten niku. Bapak Ibu rahimahani wa rahimakumullah. Niku pilihan bagaimana kita memilih anak-anak yang soleh kan ngoten. Maka anak yang soleh bisa menjadi pribadi yang baik. Anak yang soleh bisa memberikan masyarakat yang baik. Anak yang soleh akan memberikan pasar yang baik pula. Anak-anak yang soleh juga akan bisa menjaga kehidupan masyarakat yang baik. Anak yang soleh bisa memberikan arahan kepada masyarakat yang baik. Maka dia bisa menjadi seorang dokter, dia bisa menjadi seorang pedagang, dia bisa menjadi seorang pengusaha, dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Itu semuanya dilihat dari mana? Dari apa yang orang tuanya berikan. Maka kita sama-sama berusaha ke situ. Niki penutup kita angkat tadi bahwasanya itu semuanya kita bisa memilih dan itu ternyata jalannya dari mana? Dari rumah. Ternyata dari rumah. Kebahagiaan rakyat kita, rakyat Indonesia ini bukan ditentukan. Salah satunya nanti di tanggal 14 nanti 4 hari lagi. Itu juga sebagai kebahagiaan kita semuanya kan ngoten. Kebahagiaan kita semua. Kenapa? Karena ketika kita dipimpin oleh anak-anak yang soleh, itu akhirnya nopo? Memberikan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita sebutkan tadi. Ngoten. Maka monggo silahkan. Kalau kita memilih punya anak yang soleh, apa ndak memilih juga pemimpin yang soleh? Pemimpin yang soleh niku yang pripun? Niku. Silahkan dilihat. Jenengan seneng ketika sholat jenengan dipimpin yang imam niku napa? Anak cucu jenengan kan ngoten. Ketika jenengan sholat yang imam niku putra-putri jenengan. Ketika jenengan bermuamalah semua kehidupan bersosialisasi di masyarakat itu yang memimpin itu anak cucu jenengan. Melihat bagaimana orang-orang yang duduk di kecamatan, di kabupaten dan semuanya itu anak cucu jenengan yang soleh-solehah. Maka semua kebijakan-kebijakan menjadi untuk mencari ridha Allah. Maka silahkan monggo sami ketika memilih anak yang soleh
Berarti semuanya juga batasannya dan apa yang menjadikan pondasi kita nopo kesolehan pribadi. Silahkan dipilih mana yang terlihat, karena kita hanya bisa melihat zahirnya mawon. Mana yang kira-kira bisa memimpin saya nanti untuk kesolehan pribadi. Sebagaimana kita ini dalam sholat, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jenengan napa ghairil maghdubi alaihim waladdallin sak bare pripun? Waladdallin. Kan ngoten. Diaminkan kan ngoten to. Monggo sami-sami diaminkan. Ketika doa jenengan napa sing diwaos? Ketika saya berdoa, ketika kita berdoa jenengan pripun? Nggih mengaminkan kan ngoten to. Diaminkan sarek-sarek kan ngoten. Ketika kita berdoa nggih amin kan ngoten. Ketika kita salat nggih, salat pun kita napa? Sing diwaos amin kan ngoten. Kenapa? Karena memang dengan kita membaca amin itu napa? Sejahtera, selamat kan ngoten. Bahagia kan ngoten. Jadi apa betul? Niki di akhirnya monggo sami-sami jenengan mengaminkan. Kita tutup dengan doa, monggo sami-sami diaminkan. Kenapa? Karena siapa tahu dengan amin Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan istijabah dalam doa tersebut. Karena amin itu bahasa Arab ya, amin. Artinya apa? Artinya Allahumma stajib. Di dalam arti amin itu Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah niku. Jadi artosipun amin itu ya Allah kabulkanlah. Mulai niku dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan jadikan aku orang yang sesat dan engkau murkai. Ya Allah kabulkanlah. Berarti jadikan saya ini hamba yang engkau ridhai. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum wa la tuwalli 'alaihim shirarahum. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma barik lana, Allahumma barik fi ahlina, Allahumma barik fi hayatina kullih, Allahumma barik fi amwalina, Allahumma barik fi ulumina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna ya hayyun ya qayyum ya ghafurun ya rahim ya Allah ya karim ya rahman ya rahim ya man ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, engkau maha kuasa, engkau maha pengampun ya Allah, engkau rahim, engkau rahman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ampunilah dosa-dosa anak cucu kami ya Rabbal Alamin. Berikanlah keberkahan kepada kami kehidupan di dunia ini. Berikanlah keberkahan kami kehidupan dan harta-harta yang engkau berikan kepada kami ya Allah ya Karim. Berikanlah keberkahan kepada anak cucu kami semua ya Allah ya Karim. Dan berikan hidayah kami hingga husnul khatimah ya Allah ya Karim. Ya Allah, berikan kepada kaum muslimin ini pemimpin yang saleh, yang memimpin mereka kepada surgamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, perbaikilah pemimpin kami yang dengan kebaikannya engkau berikan kemaslahatan kepada kaum muslimin semuanya. Dan jauhkanlah ya Allah para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang dengan kepemimpinan mereka memberikan keburukan kepada kaum muslimin semuanya ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan kepada kami harta yang bermanfaat, yang menjadikan ketaatan kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengatakan ingkang kula aturakan, semoga yang di pagi hari yang kita mulai dengan keberkahan ini, Allah berikan kita keridhaan, Allah berikan bimbingannya sehingga kita bertemu Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.